Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sarian di pembahasan soal FR atau soal asli ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ikut tes SKD, saya ucapkan semangat teman-teman. Semoga lulus dan mencapai nilai sesuai dengan usaha teman-teman ya. Jadi saya ucapkan semangat sekali lagi dan terima kasih sudah menonton video ini. Selamat menonton. Kalau ada yang nggak paham teman-teman, boleh langsung teman-teman komen aja di bawah ya. Oke teman-teman, di sini kita lanjutkan ke dalam bentuk soal tabel ya teman-teman. Jadi soal tabel juga ada keluar di soal SKD, dan soal tabel ini umumnya bukan soal yang sulit, tapi ada juga beberapa jenis soal tabel yang itu merupakan soal yang sulit, sehingga kalau teman-teman itu jumpa di SKD itu saya sarankan teman-teman nggak jawab dulu teman-teman ya. Jadi jawabnya nanti aja setelah teman-teman selesai menjawab sampai dengan soal TKP atau sudah selesai semua, dan kita ada lebih waktu itu boleh digunakan untuk menjawab. Tapi kalau seandainya belum sampai atau belum lebih waktunya teman-teman jangan dijawab dulu kalau seandainya soalnya ribet. Tapi kalau untuk soal sekarang yang kita punya ini bukan soalnya ribet ya teman-teman, boleh langsung teman-teman jawab aja. Untuk tipsnya teman-teman kalau menjawab soal tabel itu fokus pada pertanyaannya dulu ya teman-teman. Jadi fokus pada pertanyaan dulu. Di sini dikatakan bahwa syaratnya itu minimal harus 75 nilainya, kemudian penghasilannya harus lebih daripada 2.600.000. Jadi kita eliminasi dulu yang seandainya nilainya itu tidak melebihi 75 dan penghasilannya tidak lebih daripada 2.600.000. Oke, di sini A itu sudah otomatis dia tereliminasi karena nilainya itu 68. Oke, kemudian di sini juga kita punya D yang eliminasi karena nilainya juga tidak lebih daripada 75. Itu pertanyaannya teman-teman tadi dikatakan mulai dari terendah sampai tertinggi ya. Jadi kita langsung fokus saja nilai terendah sampai tertinggi. Pada umumnya kalau seandainya soalnya bentuk yang seperti ini teman-teman, itu kalau tidak disebutkan syaratnya mana yang lebih diutamakan antara nilai atau ini atau penghasilan, kan tidak dikatakan bahwa nilai lebih utama atau penghasilan yang lebih utama. Itu tidak dikatakan ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup fokus aja sama satu hal ya. Jadi yaitu mau fokus sama nilai aja boleh atau mau fokus sama penghasilan aja juga boleh ya teman-teman. Di sini berarti urutan paling rendah itu B, kemudian E, kemudian baru si C ya teman-teman ya. Karena di sini 75, 79 baru ke 85 ya. Kalau misalnya sesuai dengan penghasilan juga bisa kok teman-teman. Di sini 22.800.000, 3,5 juta dan 5 juta juga sama ya teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini teman-teman nggak usah bingung. Kalau soalnya seperti ini biasanya teman-teman cukup fokus sama nilai aja atau penghasilan saja. Oke. Jadi yang penting eliminasi dulu mana yang terendahnya ya, yang tidak melewati syaratnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, sama seperti soal sebelumnya teman-teman, di sini kita punya tabel dalam bentuk yang sederhana teman-teman. Dikatakan bahwa nilai online untuk lulus itu harus lebih daripada 68 dan nilai offline harus lebih daripada 70 ya. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, kalau seandainya tidak dikatakan mana yang lebih diprioritaskan, otomatis teman-teman pilihlah salah satu antara online dan offline-nya saja. Jadi fokus sama satu tabel aja ya teman-teman ya. Jadi fokus sama satu tabel aja, situ pasti tahu urutannya kok teman-teman. Oke, jadi kita mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jadi teman-teman langsung aja di sini yang paling rendah itu kalau kita lihat ada 68, berarti ini peringkat pertama ya, peringkat pertamanya. Ini peringkat keduanya 70, ketiga, keempat, kelima. Jadi urutannya itu QP, kemudian TSR ya, QP, kemudian TSR, maka jawabannya yang B teman-teman di sini ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di sini kita punya bentuk tabel yang lebih ribet ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman jumpa bentuk tabel yang seperti ini ketika teman-teman ujian nanti, tolong jangan dijawab dulu teman-teman. Karena biasanya tabel yang seperti ini agak memakan waktu teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman itu pede dengan kemampuan teman-teman dalam menghitung itu ya diperbolehkan aja. Tapi saran saya teman-teman bagus selesaikan di ujung saja teman-teman. Langkah pertamanya teman-teman itu kita jumlahkan dulu untuk setiap poinnya, itu teman-teman perlu jumlahkan. Memang ada beberapa jenis soal yang mungkin teman-teman bisa langsung tahu setelah menjumlahkannya. Tapi kalau di sini teman-teman ya saya sarankan jumlahkan saja dulu teman-teman. Berarti kalau untuk yang P kekuatannya itu jumlahnya itu 225. Nah, untuk ketahanannya teman-teman itu kita punya 210. Nah, jadi di sini kita lanjutkan ke Q, R, S, T. Jadi teman-teman perlu jumlahkan untuk masing-masing ini, kemudian nanti baru di ujungnya kita sesuaikan sama syarat yang ada di soal ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman udah jumlahkan semua teman-teman, kita sekarang sesuaikan sama syaratnya. Dikatakan bahwa setiap poin ketahanan itu bernilai 3, setiap poin kekuatan itu bernilai 2 ya teman-teman ya.
Berarti teman-teman langkah selanjutnya kita akan mengalihkan ketahanan dengan 3 dan kekuatan akan kita kalikan dengan 2 teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman, kalau seandainya teman-teman jumpa soal ini, itu mungkin ada baiknya teman-teman tinggalin dulu seperti saya katakan tadi. Tapi ada juga beberapa jenis soal yang mungkin teman-teman perkaliannya itu tidak sesulit itu, walaupun bentuk soalnya ribet ya. Jadi untuk di sini kalau kita kalikan, ya ada juga yang bisa dilihat, ada yang tidak ya. Tapi bagusnya kalau saran saya teman-teman kalikan saja. Ya memang tidak sulit, tapi memakan waktu teman-teman. Berarti teman-teman setelah kita kalikan, untuk kekuatan itu kita kalikan dengan 2, dan untuk ketahanan itu kita kalikan dengan 3, didapatkan nilai-nilai yang seperti ini teman-teman. Memang bukan perkalian yang sulit, tapi ini mungkin sedikit memakan waktu teman-teman ketika ujian, seperti yang saya katakan sebelumnya. Untuk di sini teman-teman boleh gunakan metode melihat, atau memang kalau teman-teman merasa ragu atau bingung ketika tes nanti, teman-teman saya sarankan tambah aja, jangan dilihat-lihat lagi ya teman-teman. Jadi di sini langsung aja kita tambahkan ya teman-teman untuk kekuatan dan ketahanan untuk setiap unsur ya, untuk setiap namanya ya. Jadi sini ada nilai P itu punya ketahanan dan kekuatannya itu 250 ditambah dengan 630 maka didapat 880. Kemudian untuk Q maka didapat di sini 885. Kemudian untuk R itu didapat 905 ya teman-teman. Oke, di sini untuk yang S itu didapat nilainya 945. Kemudian di sini kita dapatkan untuk yang T itu 930 kalau kita tambahkan ya. Jadi teman-teman kita langsung tahu bahwa urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil itu nilainya yang paling besar berarti S, kemudian T, kemudian itu R, kemudian itu Q, kemudian itu baru yang P ya teman-teman. Jadi ini urutan yang dari terbesar sampai dengan yang terkecil. Oke. Di sini teman-teman kita punya bentuk soal tabel yang sama seperti soal sebelumnya ya. Di sini kita tahu bahwa syaratnya itu dikatakan bahwa untuk setiap subs itu bernilai 3, kemudian untuk setiap like bernilai 1 ya teman-teman. Jadi kita harus jumlahkan dulu satu-satunya kemudian kita kalikan ya teman-teman. Berarti kalau di sini kita jumlahkan teman-teman 8 ditambah 6 itu hasilnya 14, kemudian ditambahkan dengan 7 menjadi 21, kemudian ditambahkan dengan 6 menjadinya 27 ya, 27. Berarti untuk yang di bawahnya kita dapatnya 14 ditambah dengan 15 itu menjadi 29, kemudian tambahkan 18 dengan 17, ini kalau ditambahkan jadinya 35. 29 ditambahkan dengan 35 berarti 64. Ya, jadi teman-teman lanjutkan aja sampai ke bawah A, B, C, D, E-nya ya. Jadi kita skip aja sampai selesai ditambahkan semua. Nah, jadi teman-teman setelah ditambahkan semua, maka kita dapatnya 27, 64, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk di sini teman-teman mungkin ada sedikit kata kunci yang mungkin teman-teman bisa gunakan ketika ujian. Di sini kita punya untuk bagian like-nya, itu ada yang 64 di sini, dan juga ada like di sini yang 64. Jadi, seandainya teman-teman jumpa opsi nanti yang urutannya itu, ya kalau di sini otomatis antara C dan A ya. C dan A ini, kalau misalnya kita mau urutkan teman-teman, berarti C itu lebih daripada A kalau seandainya, karena dia lebih banyak jumlahnya. Tapi kalau seandainya ditanya yang paling sedikit, berarti A itu lebih sedikit daripada C. Nah, jadi ini boleh teman-teman nanti perhatikan dalam bentuk opsinya, itu apa yang diminta, jadi urutan ini boleh digunakan. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada teman-teman yang seperti ini, atau banyak opsi yang C itu lebih besar daripada A, atau A lebih kecil daripada C, teman-teman harus jumlahkan masing-masingnya teman-teman ya. Karena kita nggak bisa tahu teman-teman nilainya itu berapa kalau seandainya jumpa di soalnya itu random ya. Walaupun saya berikan soal ini merupakan soal yang bisa teman-teman jadikan pedoman, bukan berarti soal ini akan keluar ketika teman-teman ujian nanti. Oke, kita penuhi syaratnya teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa setiap subs itu akan dikalikan dengan 3 ya, karena bernilainya 3. Oke, berarti kalau kita kalikan 3, 27 dikalikan dengan 3 itu bernilai 81. Kemudian untuk perkalian selanjutnya berarti 22 dikalikan dengan 3 menjadi 66. Kemudian 28 dikalikan dengan 3 dapatnya 84. Kemudian di sini kita kalikan 3 bagian 25-nya berarti jadinya 75. Dan sini 32 dikalikan dengan 3 jadinya 996 ya. Jadi teman-teman gini ya teman-teman untuk nilainya. Intinya jangan bingung-bingung teman-teman, langsung aja kita jumlahkan. Itu berarti kalau kita jumlahkan 81 dengan 64 menjadi 145. Kemudian yang B-nya itu kalau kita jumlahkan 66 dengan 60 jadinya 126. Kemudian yang C itu maka nilainya kalau kita jumlahkan 84 dengan 64 itu dapatnya 144. Kemudian yang D itu 75 ditambahkan dengan 57, 132. Kemudian yang E itu kalau kita jumlahkan maka 150. Nah, jadi video yang paling banyak berkontribusi itu
ada pada video yang E ya teman-temannya. Jadi kalau misalnya seandainya ditanya cuma satu berarti E yang paling banyak kontribusi. Tapi biasanya kalau dalam bentuk tabel ditanya urutannya teman-temannya. Jadi kita langsung tahu urutannya kalau sudah kita jumlahkan seperti ini teman-teman. Jadi nggak usah repot-repot ya teman-teman. Walaupun soal ini memakan banyak waktu, tapi soal ini sebenarnya tidak sesulit itu ya teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman ujian, sekali lagi saya ingatkan jangan terlalu fokus di soal tabel. Tinggalkan saja kalau seandainya terlalu sulit. Karena kita perlu cepat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembahasan soal-soal SKD, FR itu atau kita sebut dengan soal asli ya teman-teman. Jadi untuk video pembahasan selanjutnya mungkin saya akan pisah supaya teman-teman itu tidak terlalu panjang menunggu dalam satu video ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.